Masih bersama kami di iNews Today, pemirsa. Dugaan kecurangan pemilu 2024 masih ditemukan di sejumlah wilayah. Salah satunya ya Gede dan juga pemirsa ini terkait dengan penggelembungan suara di mana masa yang tidak terima kecurangan ini bahkan turun ke jalan mendesak mengusut tuntas kecurangan tersebut. Adu mulut sempat mewarnai proses rekapitulasi suara di Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Adu mulut terjadi lantaran ada dugaan kecurangan pemilu. Modusnya adalah penggelembungan suara caleg tertentu dengan mengalihkan dari suara parpol lain. Akibatnya Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur dan anggota Panwascam setempat diamankan di kantor Bawaslu. Silakan. Organisasi Jaga Pemilu menemukan setidaknya 8 bentuk pelanggaran dalam pemilu. 3 jenis diantaranya masuk kategori pelanggaran besar, yakni penggelembungan suara salah satu paslon, larangan untuk tidak boleh mencoblos, dan salah input data di aplikasi Sirekap milik KPU. Jaga Pemilu juga menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak sebelum pemilu berlangsung. Kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H. Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung secara, karena sekarang bahasanya TSM kan, terstruktur, sistematik, masif sebelum hari H. Kita nggak perlu menarik jauh sampai ke MK, itu nanti pembahasan di bidang lain, pembicara lain mungkin akan menyinggung itu dan kita sudah banyak membahas itu. Tapi dari riset kami seminggu sebelum pemilu saja kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW, itu juga aparat kepolisian itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu. Komnas HAM menyatakan ada belasan aparatur negara di berbagai daerah yang tidak netral dalam pemilu 2024. Pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, dugaan arahan wali kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Sejumlah kelompok masyarakat juga turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung KPU. Mereka menolak kecurangan pemilu hingga mempertanyakan penghitungan suara di aplikasi Sirekap KPU yang dinilai mengandung kejanggalan. Mereka pun menuntut agar mengusut tuntas kecurangan pemilu di 2024. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menggelar pemungutan suara ulang serentak di sejumlah kecamatan. Hal itu terjadi karena diduga adanya penggelembungan suara dan tidak adanya saksi dari salah satu partai. Sempat terkendala tertukarnya surat suara antar dapil pada pemilu 14 Februari lalu. Pemungutan suara lanjutan digelar serentak di Kota Palembang, Sumatera Selatan. 3 kecamatan yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan yakni 6 TPS di Kecamatan Kalidoni, 2 TPS di Kecamatan Gandus, sedangkan di Kecamatan Kertapati ada 12 TPS dengan rincian 10 TPS untuk DPRD Provinsi dan 2 TPS untuk DPRD Kota Palembang. Antusias warga mengikuti pemungutan suara lanjutan cukup tinggi. Ingin pastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara lanjutan ini berlangsung aman, tertib, dan lancar. Yang kedua, tingkat partisipasinya juga cukup tinggi, kecuali ada yang meninggal, ada yang keluar kota, dan juga ada yang lansia, tetapi tetap dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Dikunjungi koordinasi dengan Forkopimda itu sudah mencapai ada yang 68%, 76%. Alhamdulillah masyarakat tetap hadir. Sementara KPU Oki juga melaksanakan penghitungan suara ulang di 2 desa dalam Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki. Hal itu karena diduga adanya penggelembungan suara dan tidak adanya saksi salah satu partai. Dari 2 desa yakni Desa Simpang 4 dan Desa Pedu ada 10 TPS yang menjadi rekomendasi Bawaslu Oki untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang. Sekarang ini kan ada perhitungan suara ulang karena memang ada indikasi penggelembungan suara. Jadi ini sekarang lagi berlanjut. Perhitungan suara itu ada 2 desa, direkomendasi dari Bawaslu itu ada 10 TPS. Jadi ada ketidaksamaan antara surat suara yang masuk dengan hasil pemilihan.
Setelah pencoblosan di tingkat KPPS selesai, surat suara akan langsung dibawa ke kantor kecamatan. Sementara KPU Oki akan menindaklanjuti semua dugaan pelanggaran yang direkomendasikan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, dan dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi iNews melaporkan. Ya, sementara itu Mahfud MD menjelaskan bahwa hak angket tidak akan bisa mengubah hasil pemilu. Betul. Nah, kita simak informasinya berikut ini. Usulan hak angket bergulir pasca pemilu 2024. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo didukung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Mohaimin untuk meminta hak angket atau interpelasi di DPR guna mendalami dugaan kecurangan pemilu presiden 2024. Menanggapi wacana hak angket, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menjelaskan hak angket bisa digunakan untuk memeriksa atau menyelidiki kebijakan pemerintah. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Bukan hasil pemilunya. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri. Sebagai ahli hukum